Lah kamu tadi minta ronsen dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya penyakitnya ketemu. Lah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kalau di ronsen itu bisa habis satu rem itu lembaran filmnya. Ayo habis duitnya nanti. Lah kamu tuh mau nyari penyakit itu harusnya urut dulu, bertahap dulu. Dari konsultasi dengan dokter, ngobrol dengan dokter, keluhannya sebenarnya apa aja sih, riwayat sebelumnya apa sih, terus kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik mungkin udah ditemukan penyakitnya apa, lah kok langsung lompat ke arah pemeriksaan penunjang? Ya ndak bisa. Pemeriksaan penunjang itu fungsinya membantu dokter menegakkan penyakit, jadi membantu dari ekspertisnya, dari dokternya. Jadi bukan penentu diagnosis begitu. Sekarang gini, kamu relatif masih muda, tetapi kamu khawatir ada beberapa penyakit yang tidak ketahuan dalam tubuhmu. Sebenarnya hampir semua penyakit itu memiliki gejala-gejala awal. Jadi tubuh kita itu memberikan alarm duluan. Alarm ketika penyakit udah mulai ada gejala ringan. Pertama, sekarang gini aja, kalau kamu lelah, capek kerja, kurang tidur, kemudian kebetulan pas perubahan cuaca, kamu mulai bersin. Nah itu udah alarm awal bahwa sistem pertahanan tubuhmu turun terhadap infeksi maupun terhadap alergi. Akhirnya terjadi rangsangan di selaput lendir di hidung yang memancing sistem pertahanan tubuh untuk mengeluarkan entah benda asing, entah debu, udara untuk dibersihkan begitu. Itu baru dari bersin. Menguap pun juga. Menguap itu tanda orang kalau alarm bahwa kita udah mulai mengantuk. Kadang juga kalau kita bosan. Bisa juga karena otak kita cukup lelah. Makanya ada mekanisme menguap. Bahkan ketika menguap pun kelopak mata mengeluarkan air mata untuk membasahi bola mata supaya seger gitu. Itu refleksnya seperti itu. Dari penyakit-penyakit yang lain pun juga ada alarmnya begitu. Sekarang misalnya orang yang terlalu banyak nunduk, mantah kerja seharian laptop atau kemudian nyetrika terus seharian atau nyuci seharian. Ya, terus tanpa relaksasi, tanpa peregangan, otomatis akan sering terjadi tension headache namanya, nyeri kepala akibat ketegangan otot leher. Yang nyeri itu dari leher, kepala maupun sampai bahu. Terus kemudian orang yang atau pekerja pabrik yang pekerjaannya ngelas atau mengangkat berat itu pasti akan ada alarm awal, pinggangnya pasti akan terjadi ketegangan otot. Ketegangan otot nyampe ke pinggul kadang-kadang memberikan rasa nyeri sampai ke paha, sampai ke kaki, kadang-kadang kesemutan. Itu sebagai alarm awal bahwa kalau tidak dilakukan peregangan, perbaikan pola kerja itu bisa terjadi jepitan saraf di pinggang gitu. Orang yang kegemukan, tugas kaki, engsel-engsel, sendi lutut, sendi pinggang, itu kan untuk menyangga tubuh. Nah kalau berat badannya gede, ya mudah terjadi nyeri lutut, radang pada sendi lutut maupun sendi engkel, maupun bisa juga ada di pinggang. Itu bisa terjadi. Alarmnya itu awal tuh ada begitu. Terus apa lagi? Coba misalnya orang bahkan sampai apa ya? Misalnya kamu makan pedes saja deh atau makan kekenyangan, pasti perut kamu nggak nyaman. Itu udah alarm awal bahwa berhentilah kamu makan. Atau hati-hatilah makan pedas berlebihan. Jangan manjain lidah, kan begitu. Itu alarm-alarm di awal. Bahkan penyakit yang termasuk penyakit metabolik pun, misalnya diabetes pun akan memberi gejala awal. Misalnya sering haus, sering kencing, sering lapar. Terus kemudian penurunan berat badan. Ya, memang ada beberapa yang memang tidak bisa pakai patokan karena tubuh kita udah melakukan conditioning. Misalnya tensi tinggi. Kalau orang tensi tinggi itu belum tentu sakit kepala. Kadang-kadang tensi sampai 200 250 pun juga orang nggak sakit kepala. Jadi makanya alarm itu untuk untuk sebagian besar penyakit akan ada alarmnya. Tetapi ketika tanda vital itu kan ada di prosedur pemeriksaan dimanapun, di klinik, di dokter tensi, nadi, itu tanda vital. Ketika udah mulai ada
kenaikan, ya mulailah perbaikin pola hidup, pola makan, pola tidur.